teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu absen dulu ya. Sri Dewi hadir, Wahyuda, Putri hadir, Dinta hadir Ibu, Devina hadir Bu, Binti hadir Bu, Dimas hadir Ibu, Dina hadir Ibu, Fira hadir Ibu, Abdia hadir, Ini hadir, ya hadir semua ya. Ibu kita Ibu Awalia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pengertian dan sumber-sumber hukum. Jadi sekarang kita masuk ke materi undang-undang nasionalnya dalam sistem hukum Indonesia. Nah, sebelum masuk lebih dalamnya kita harus tahu dulu pengertian undang-undang sendiri itu apa. Jadi, undang-undang itu adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan berlaku bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia itu undang-undangnya dibuat oleh DPR sebagai lembaga legislatifnya dan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Undang-undang itu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Nah, jika melanggar undang-undang itu, maka dia dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai aturan yang berlaku. Contoh sederhananya itu kayak aturan memakai helm saat mengendarai motor diatur dalam undang-undang lalu lintas. Nah, selanjutnya itu sistem hukum Indonesia. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Tujuannya itu yang pertama menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yang kedua menjamin keadilan bagi semua orang, yang ketiga memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat itu tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, undang-undang itu merupakan bagian penting dari sistem hukum karena menjadi dasar bagi berbagai peraturan lainnya. Kita masuk ke hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia itu peraturan hukum memiliki tingkat atau aturan. Aturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ada urutan peraturan di Indonesia ini pertama Undang-Undang 1945, yaitu merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Yang kedua itu ketetapan MPR, yaitu keputusan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pengganti atau berhenti. Yang keempat ada peraturan pemerintah, itu dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Terus ada fungsi undang-undang, yaitu undang-undang memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama itu mengatur kehidupan masyarakat. Undang-undang mengatur berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, lalu lintas, dan ekonomi. Yang kedua adalah melindungi
Yang keempat ada menjadi pedoman bagi pemerintah. Pemerintah itu menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang terdapat dalam undang-undang. Nah, selanjutnya itu proses pembentukan undang-undang. Tahu nggak? Kalian tahu nggak? Undang-undang itu tidak dibuat secara sembarangan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dulu, yaitu yang pertama perencanaan. Rencana pembuatan undang-undang ini dimasukkan dalam program legislasi nasional. Yang kedua ada penyusunan. Pemerintah atau DPR itu menyusun rancangan undang-undang. Yang ketiga pembahasan. Dan itu dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk disetujui. Yang keempat itu pengesahan. Setelah disetujui, RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Nah, yang terakhir itu adalah undang-undang. Undang-undang diumumkan secara resmi agar berlaku bagi seluruh masyarakat. Di sini ada beberapa undang-undang dalam sistem itu. Undang-undang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, itu terutama menjadi dasar hukum bagi kebijakan pemerintah. Yang kedua, mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Yang ketiga itu menjamin keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, menjadi pedoman bagi hakim dan memutuskan perkara di pengadilan. Dengan adanya undang-undang, hubungan masyarakat akan berjalan tertib, adil dan teratur. Nah, itu mau tanya, kalau misalnya tidak ada undang-undang di hubungan masyarakat kita itu apa yang dimaksudkan? Banyak yang berpecahan, Bu. Ya. Masalah di mana-mana, Bu. Terus sekali. Jadi, ada undang-undang itu penting atau tidak? Penting. Nah, ini ada contoh undang-undang Indonesia. Beberapa contoh undang-undangnya itu undang-undang Indonesia itu antara lain undang-undang sistem pendidikan nasional. Itu mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu undang-undang perlindungan anak, melindungi hak-hak anak. Yang ketiga itu undang-undang lalu lintas dan jalan, mengatur atau berkendara di jalan raya. Ada yang tahu nggak contoh undang-undang lalu lintas dan angkutan? Tahu, Ibu. Gimana? Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, Ibu, berkendara harus memakai helm. Terus sekali. Oh, Indonesia. Nah, dari seluruh materi yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu mau membagi beberapa kelompok untuk menjawab soal yang Ibu buat sini. Izin tulis dan sebentar boleh nggak, Bu? Boleh, Kasih aku. Cepat jawab. boleh dibagi juga ya kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kelompok bagi dong, mau dibagi kelompoknya. Ibu, bagaimana kalau kelompoknya kembali saja, Bu? Boleh? Oke. Ya. Masing-masing kelompoknya boleh ke depan ya. Kok sama? Jadi kita ini saling sama kan? Ini kenapa beda sendiri? Baru pindahan. Jadi kita mau kenalan. Boleh nggak? Itu oh, baru tadi. Masya Allah, tapi jawaban untuk saya. Kalau sudah bulan, Iya, kasih Bu. Jadi kita mau diskusikan ya, Bu. Apa itu? Jadi diskusikan soal kita. itu kan sudah ada pertanyaannya ya. Boleh didiskusikan dulu, nanti pas sudah diskusi boleh dipresentasikan ke depan. Baik. Wajar atau gimana, Bu? Boleh seluruhnya, seluruh atau komplitnya ya. Oke, Bu. Kasih waktu 5 menit ya. Oke, Bu. Tidak.
Enggak kok, ada yang PA. Ih, ngomong banget sih pakai benda ini. Ibu mau jawab. Ada ngomong itu di santri ini ada gambaran Di IT. Ayo, Nah, jadi kami kok beda sendiri Pak? Ya boleh bareng. Nah, jadi pertanyaan kelompok kami itu, menurut kelompok kalian, apakah semua masyarakat sudah mematuhi undang-undang dengan baik? Nah, berikan contoh pelanggaran undang-undang yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Nah, pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Oke, jadi semua masyarakat itu belum mematuhi undang-undang dengan baik. Karena kenapa? Karena banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Nah, contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contohnya adalah banyak pelanggaran motor tidak menggunakan helm. Terus di kelas kita itu ya kriminalitas, contohnya pembegalan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Bisa saja Ibu. Itu sekali jawabannya boleh. Tapi Bu, Masih berdiri. Ibu itu bertanya apa? Bu, ngomong lagi Bu. Ibu. Kami dulu. Kami. Ada. Kamu siapa sih? Oke, baik kelompok kami bagaimana jawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya itu mengapa undang-undang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Coba diskusikan apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki undang-undang. Jadi aku menjawab pertanyaan dari yang sudah diberikan oleh Ibu tadi. Undang-undang itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi aturan yang mengatur perilaku setiap orang agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan. Undang-undang juga melindungi hak dan kewajiban warga negara serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, maka kehidupan masyarakat akan terancam. Orang dan aktivitas hati, konflik sulit diselesaikan karena tidak terjamin. Dan karena masyarakat menjadi terganggu. Oleh karena itu, undang-undang diperlukan agar kehidupan negara berjalan tertib dan adil. Terima kasih. Oke, yang ini itu saja jawaban dari kelompok kami. Kurang dan lebih. Halo teman-teman. Hai. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi yang dapat dijawab oleh teman aku. Siapa mau jawab dulu? Ini siapa? Pertanyaannya itu, mengapa dalam sistem hukum Indonesia terdapat hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan? Dan apa yang akan terjadi jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Menurut kelompok kami, dalam sistem hukum Indonesia terdapat hierarki atau tingkatan
paling tinggi yaitu Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Selanjutnya, jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka menurut kami itu peraturan yang lebih rendah tidak dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Hal ini karena berlaku asas hukum flexibility the superior delegate tapi ini dari ibu peraturan yang lebih tinggi mengesahkan peraturan yang lebih rendah. Nah, biasanya itu pembatalan ini dilakukan melalui uji material oleh lembaga yang berbeda seperti Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Ibu, ya. bolanya mana? Boleh, silakan tidak. Ini kalau berapa ya? Kan berapa sudah berkenalan tadi berapa? Nomor 2. Mau nanya, Nah, kalau berdua ibarat itu apa sih? kira-kira ibu, Berarti kamu nggak perhati penjelasan. Udah, tapi nggak tahu buat kira-kira. kira-kira itu adalah tingkatan peraturan yang kami ketahui ya. Oh, Karena ini seperti soalnya. Iya. oke, makasih ya. Gimana sih Bang? Ya, bagus sekali ya jawaban-jawaban dari kalian. Nah, dari semua dari yang ibu jelaskan dan dari yang kalian jelaskan tadi ada yang bisa menunjukkan nggak apa sih pelajaran kita pada pagi hari ini? Sebelumnya, kita mau dibeli. Bu, Akan tidak. nah jadi yang didapat dari pembelajaran hari ini itu peraturan di Indonesia itu ada tingkatannya, Bu, ada tingkatannya, yang dimana setiap tingkatan itu bersumber dari Undang-Undang 1000 Undang-Undang Dasar 45 itu. Boleh bukan dulu. Undang-undang itu merupakan aturan penting dalam sistem hukum Indonesia. Jadi undang-undang itu berfungsi mengatur, melindungi, dan juga menciptakan ketertiban. Dengan adanya undang-undang itu, kehidupan masyarakat itu akan menjadi lebih teratur dan juga lebih adil. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Boleh sebelum kita menutup diri dengan doa dulu. Baik, Ibu. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu.